Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Pegawai Education. Pada kesempatan pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang bagaimana menentukan persamaan tetapan kesetimbangan kimia dan harga tetapan kesetimbangan kimia. Ini adalah materi untuk kelas 11 jenjang SMA, SMK atau aliyah. Baik, untuk tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama nanti Anda diharapkan mampu menjelaskan apa itu persamaan tetapan kesetimbangan, dan yang kedua mampu menentukan harga tetapan kesetimbangan, serta yang ketiga Anda diharapkan dapat mengolah data untuk menentukan nilai tetapan kesetimbangan suatu reaksi. Ini 3 tujuan yang ingin kita capai pada pembelajaran kali ini. Baik, sebagai awal, mari kita lihat apa itu persamaan tetapan kesetimbangan. Jadi tetapan kesetimbangan merupakan angka yang menunjukkan perbandingan secara kuantitatif antara produk dengan reaktan. Jadi di sini adalah kuantitatif, artinya berupa angka. Untuk memahami ini, seperti hukum tetapan kesetimbangan yang dikemukakan oleh Cato Balbert dan Peter Weitz, ini 2 orang ahli kimia dari Belanda yang telah mempelajari tentang tetapan kesetimbangan, yang mendapatkan hukum dengan bunyi bahwa dalam keadaan setimbang pada suhu tertentu, hasil kali konsentrasi hasil reaksi atau produk dibagi dengan hasil kali konsentrasi reaksi atau reaktan dalam sebuah reaksi kesetimbangan yang masing-masing dipangkatkan dengan koefisiennya mempunyai harga konstan atau tetap. Hasil bagi tersebut kemudian dinamakan dengan tetapan kesetimbangan atau K. Nah, untuk memahami hukum tetapan kesetimbangan ini, mari kita lihat persamaan tetapan kesetimbangan yang dinyatakan secara umum ditulis sebagai berikut. Misalkan ada reaksi A bereaksi dengan B menghasilkan atau membentuk reaksi kesetimbangan menghasilkan C dan D masing-masing dengan koefisien PQRS. Nah, dari sini maka sesuai dengan hukum tetapan kesetimbangan Cato Balbert dan Peter Weitz, ya, bisa kita tulis persamaan tetapan kesetimbangannya K sama dengan hasil kali konsentrasi C kali konsentrasi D sebagai produk dibagi dengan hasil kali konsentrasi A kali konsentrasi B sebagai reaktan yang masing-masing dipangkatkan koefisiennya, ya, diperoleh persamaan seperti ini. K sama dengan konsentrasi C kali konsentrasi D pangkat R dan S dibagi dengan konsentrasi A kali konsentrasi B pangkat P dan Q, ya, dimana K adalah tetapan kesetimbangan. Konsentrasi A menunjukkan molaritas zat A, konsentrasi B juga menunjukkan molaritas zat B, C demikian, konsentrasi D juga menunjukkan molaritas zat D, artinya konsentrasi ini dinyatakan dalam satuan molar. Ya, ini persamaan tetapan kesetimbangan secara umum dari hukum tetapan kesetimbangan yang dikemukakan oleh Cato Balbert dan Peter Weitz. Nah, dalam penerapannya persamaan tetapan kesetimbangan ini diberlakukan untuk 2 keadaan, di mana keadaan yang pertama adalah tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi yang dikasih lambang Kc dan tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan yang dikasih lambang Kp. Nah, bagaimana masing-masing diterapkan? Kita lihat yang pertama adalah tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi atau Kc ini, di mana menentukan nilai tetapan kesetimbangan yang berdasarkan konsentrasi zat atau Kc ini yang terlibat atau yang dihitung dalam kesetimbangan ini berdasarkan molaritas zatnya atau satuannya nanti molar, jadi molaritasnya. Nah, hal ini atau dalam menentukan harga Kc ini perlu diperhatikan bahwa nilai tetapan kesetimbangan untuk konsentrasi ini hanya berlaku untuk zat-zat yang berfase gas atau berfase larutan, jadi yang dilambangkan dengan G atau aqueous, ya, aqueous. Jika di dalam reaksi tersebut terdapat fase lain selain kedua fase tersebut, maka tidak berlaku atau fase itu diabaikan. Misalkan dalam
reaksi tersebut ada fase lain, liquid, cair atau solid, padat, itu diabaikan. Ya, kita lihat perbandingannya keduanya antara yang berfase gas dan aqueous serta fase yang lain. Lihat reaksi yang pertama, A bereaksi dengan B menjadi C dengan D, fasenya adalah gas dan aqueous. Fase ini adalah fase yang diizinkan untuk menghitung tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi, sehingga diperoleh persamaan KC-nya itu adalah konsentrasi C kali konsentrasi D sebagai produk dibagi konsentrasi A kali konsentrasi B sebagai reaktan yang masing-masing dipadatkan koefisiennya. Jadi keempat-empat komponen reaksi ini menentukan karena fasenya gas dan aqueous atau larutan. Berbeda dengan reaksi yang kedua. Untuk reaksi yang kedua, misalkan reaksi P bereaksi dengan Q menghasilkan R dan S yang masing-masing memiliki koefisiennya PQRS juga, ya. Nah, yang berlaku untuk menentukan harga KC pada reaksi yang kedua ini, ya, karena Q dan R itu dianggap tetap karena wujudnya adalah solid dan cair, liquid, maka harga KC untuk reaksi ini, ya, sementara untuk konsentrasi Q dan R ini dianggap tetap, sehingga yang berlaku adalah harga KC ini hanya ditentukan oleh konsentrasi S yang berupa aqueous larutan dibagi dengan konsentrasi P yang berupa gas. Jadi penentunya hanya 2 S dan P ini, seperti persamaan ini. Jadi KC-nya adalah konsentrasi S pangkat S dibagi dengan konsentrasi P pangkat P. Ya, sedangkan Q dan R tidak menentukan. Nah, itu tetapan kesetimbangan yang berdasarkan konsentrasi dikaitkan dengan fase zat yang terlibat dalam reaksi kesetimbangan tersebut. Nah, untuk jelasnya kita lihat dalam contoh, ya, dan tuliskan harga KC, maksudnya harga KC itu persamaan tetapkan kesetimbangan KC untuk reaksi 2SO2 gas ditambah dengan O2 gas menghasilkan 2SO3 gas, dan yang kedua reaksi C padat dengan CO2 gas menghasilkan 2CO gas. Maka dua reaksi ini persamaan tetapkan kesetimbangannya bisa ditulis sebagai berikut. Untuk yang A, ketiga komponen dalam reaksi ini menentukan semua karena wujudnya adalah gas, maka KC-nya adalah konsentrasi SO3 pangkat 2 dibagi dengan konsentrasi SO2 pangkat 2 kalikan konsentrasi O2 pangkat 1, ya. Sedangkan untuk yang B, KC-nya itu hanya ditentukan oleh konsentrasi CO, ya, yang berupa gas pangkat 2 dibagi dengan konsentrasi CO2 pangkat 1 yang berupa gas, sedangkan yang S ini C yang padat tidak menentukan harga KC. Ini cara menuliskan persamaan tetapkan kesetimbangan KC berdasarkan konsentrasi. Nah, contoh lainnya sebagai hasil perhitungannya, di dalam ruang tertutup yang volumenya 8 liter pada suhu tertentu terdapat kesetimbangan antara 0,7 mol gas hidrogen, 0,6 mol gas klor, dan 0,5 mol gas HCl. Pertanyaannya, berapakah harga tetapan kesetimbangan pada keadaan tersebut? Ya. Nah, dalam persoalan ini di sini sudah terdapat keterangan bahwa komposisi zat-zat yang ada di dalam soal ini adalah sudah dalam keadaan kesetimbangan, sehingga komposisi ini bisa langsung digunakan. Nanti apabila Anda menemukan persoalan di dalam soal itu tidak ada keterangan atau penjelasan yang mengatakan bahwa komposisi zat yang ada adalah dalam keadaan kesetimbangan, maka perlu Anda cari terlebih dahulu komposisi zat saat kesetimbangan tercapai. Sehingga untuk menyelesaikan persoalan ini, jawabannya seperti ini. Reaksi yang terjadi bisa kita tulis H2 bereaksi dengan Cl2 menjadi 2 HCl, masing-masing fasenya gas, ya, volume totalnya 8 liter seperti dalam soal ini. Maka konsentrasi H2-nya bisa kita cari dari 0,7 mol dibagi 8 liter, dan konsentrasi Cl2 juga bisa kita cari 0,6 mol dibagi 8 liter, serta konsentrasi HCl-nya bisa kita cari juga 0,5 mol bagi 8 liter. Ya, ini bisa langsung digunakan karena sudah pada keadaan setimbang. Dari sini maka persamaan tetapan kesetimbangan KC-nya adalah
konsentrasi HCl pangkat 2 dibagi dengan konsentrasi H2 kali konsentrasi Cl2. Setelah itu kita masukkan masing-masing nilai konsentrasi yang sudah kita hitung. 0,5/8 pangkat 2 dibagi 0,7/8 kali 0,6/8, hasilnya adalah 0,25/0,42. 25 dibagi 42 tinggal Anda hitung nilainya berapa, gitu ya. Itu untuk tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi. Yang kedua, tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan parsial atau tekanan gas yang ditulis dengan Kp. Tetapan kesetimbangan Kp hanya berlaku untuk zat-zat yang berfase gas saja, berarti fase lain tidak berlaku untuk menentukan harga Kp ini. Sehingga nilai Kp dapat ditulis sebagai berikut. Misalkan ada reaksi A bereaksi dengan B menjadi C plus D dengan koefisien A, B, C, D, ya. Maka tetapan kesetimbangan Kp-nya karena fasenya semuanya gas, mirip dengan Kc tadi, hanya di sini diubah jadi Kp, yang tadinya konsentrasi diubah menjadi tekanan parsial C kalikan tekanan parsial D dibagi tekanan parsial A kali tekanan parsial B yang masing-masing dipangkatkan koefisiennya, ya, dimana PA tekanan parsial zat A, tekanan parsial zat B untuk PB, PC tekanan parsial zat C, dan PD untuk tekanan parsial zat D, ya. Bedanya di ini pakai tekanan, kalau tadi pakai konsentrasi, kalau untuk Kp pakai tekanan. Nah, selanjutnya bagaimana cara menghitung tekanan parsial ini? Kita lihat contoh soalnya ini, ya. Sebanyak 4 mol gas N2O4 dipanaskan dalam suatu ruang sehingga 50%-nya terdisosiasi membentuk gas NO2 dengan reaksi sebagai berikut. N2O4 membentuk kesetimbangan dengan 2NO2 yang masing-masing fasenya gas. Jika diketahui tekanan total campuran ini harusnya 6 atmosfer ini, ya. Saya tulis 5,5 harusnya 6. Maka hitunglah harga Kp pada suhu itu. Jawab, persen yang terdisosiasi itu 50%, artinya 50/100 atau setengah dari jumlah zat yang ada terdisosiasi, terurai, sehingga mol zat yang bereaksi itu mol mula-mula kali derajat disosiasinya 4 kali setengah 2 mol, yang tadinya 4 hanya terurai atau bereaksi 2 mol. Nah, dari situ maka reaksi yang terjadi N2O4 menjadi 2NO2, kemudian kita olah, ya, reaksi yang terjadi kita tulis kembali, kemudian awal atau mula-mula ada N2O4 4 mol seperti soal ini, kemudian yang bereaksi sudah kita hitung, ini ada 2 mol, ya. N2O4 yang bereaksi ada 2 mol, maka akan menghasilkan NO2 sebanyak 4 mol. Nah, 4 mol ini dari mana, Pak? Perbandingan ini 1 itu 2, kalau 2 berarti 2 kali 2, ya, 1 banding 2 kan. Kalau satunya 2 berarti kalau dia 2 mol maka jadi 4 mol, ya, 2 kali 2 4. Dengan demikian pada saat setimbang, ya, tadi dalam soal ini belum ada keterangan diperoleh pada keadaan setimbang, maka perlu diolah terlebih dahulu menjadi satu susunan yang seperti ini. Maka pada keadaan setimbang diperoleh N2O4 ada 2 mol dan NO2 nya ada 4 mol. Nah, ini nanti data yang kita gunakan untuk menghitung harga Kp nya saat setimbang ini. Oke. Nah, dari sana maka mol totalnya bisa kita hitung, 2 mol ditambah 4 mol ada 6 mol, dan tekanan totalnya di sana tadi saya tulis 55 tapi seharusnya saya tulis 6 atmosfer biar gampang nanti dalam menghitungnya, ya, 6 atmosfer. Nah, dari situ maka tekanan parsial N2O4 bisa kita hitung, mol N2O4 dibagi mol total kali tekanan total. Ini persamaannya seperti itu, jadi 2 dibagi 6, ya, 6 mol ini mol totalnya kalikan 6 atmosfer, hasilnya 2 atmosfer. Sedangkan tekanan parsial untuk PNO2 itu berarti mol NO2 dibagi mol total kali tekanan total 4 mol, ini 4 mol per 6 mol kali 6 atmosfer, hasilnya 4 atmosfer. Dari sini maka kita sudah mendapatkan harga tekanan parsial PNO2 PN2O4 2 atmosfer, tekanan parsial NO2 nya 4 atmosfer. Nah, setelah kita peroleh ini, kita langsung masuk pada persamaan
KP, bahwa KP-nya bernilai tekanan parsial NO2 pangkat 2 dibagi dengan tekanan parsial N2O4, ya, sesuai persamaan yang tadi itu. Nah, tekanan parsial NO2-nya 4 pangkat 2 dibagi 2, 4 pangkat 2 16 bagi 2 hasilnya 8, maka diperoleh harga KP-nya adalah 8, gitu ya. Nah, itu cara menghitung harus menentukan persamaan KP dan menentukan harga KP-nya. Selanjutnya, setelah kita memahami tentang tetapan kesetimbangan baik KC maupun KP, kita lihat hubungan persamaan reaksi dengan harga K tetapan kesetimbangan itu sendiri, bahwa harga tetapan kesetimbangan K ini untuk beberapa reaksi kimia dapat dibandingkan satu sama lain berdasarkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, bahwa reaksi yang berkebalikan, artinya apabila ada suatu reaksi kesetimbangan kemudian reaksi itu dibalik, ya, misalkan tadinya A menjadi B, dibalik B menjadi A, maka harga tetapan kesetimbangannya itu menjadi bernilai 1/K, ya, 1/K. Misalkan tetapan kesetimbangan pertama K1 jadi 1/K1, lalu 2 K2, gitu ya. Kemudian yang kedua, reaksi yang merupakan kali X. Jadi apabila reaksi kesetimbangan itu dikalikan, ya, dikalikan dengan X faktor, ya, maka harga tetapan kesetimbangannya menjadi bernilai K pangkat X, ya, dikalikannya berapa, misalnya kali 2 berarti K pangkat 2, kali 3 K pangkat 3, dan seterusnya. Yang ketiga, jika suatu reaksi kesetimbangan itu kemudian dibagi, ya, dibagi sebesar X, misalkan dibagi 2, maka kesetimbangan itu menjadi bernilai X akar K. Kalau dibagi 2 berarti 2 akar K, kalau dibagi 3 berarti 3 akar K, dan seterusnya. Itulah hubungan persamaan reaksi dengan harga tetapan kesetimbangan. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pembelajaran kali ini, ya. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya jangan lupa untuk dukung channel ini dengan subscribe, share ataupun like, dan apabila ada pertanyaan mengenai seputar materi ini bisa Anda tulis di kolom komentar. Begitu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Iri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.